Saya percaya itu bintang 5. Dan saya pernah menghitungnya. Bintang 1 itu di tengah trotoar ada pohon. Bintang 2 ada tiang listrik. Bintang 3 ada rambu jalan. Bintang 4 berlubang. Dan bintang 5 tiba-tiba terpotong. Plek, kita terjatuh. Jadi kata inklusi itu jauh. Masih di awang-awang. Bukan jauh malah ya, masih konsep gitu ya. Jauh tuh. Iya, dekat di bibir para kandidat itu. Makassar tuh di beberapa bulan terakhir itu dapat salah satu kota yang paling bahagia lah di dunia katanya. Buat penyandang difabel, sudah bahagia di kota Makassar kah? Tentu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Kita hari ini mau bicara di tengah-tengah panasnya politik kota dan politik gubernur ini, politik provinsi ini. Kita daripada kita tanya terus para calon, para jubir, ada baiknya kita dengar dari banyak komunitas, dari banyak organisasi. Hari ini beruntung sekali saya karena di studio sudah hadir Deng Malik, Kepala Suku Pustakabilitas Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Betul kakak? Cocok. Assalamualaikum Deng Malik. Waalaikumsalam. Sehat. Deng Malik ini sudah ngobrol, banyak bicara di mana-mana. Tentu mewakili kaum disabilitas ceritanya, kaum disabilitas. Perdik ini ngapain aja ini? Perdik sebenarnya itu punya 3 pilar perjuangan, kalau mau dikatakan seperti itu. Yang pertama itu advokasi, karena biar bagaimana hak-hak teman-teman itu mesti dipenuhi. Sebagai warga negara, warga kota dalam skop lokal, kita melakukan advokasi terhadap misalnya membentuk regulasi-regulasi, kita turut serta. Kemudian aksesibilitas di ruang publik kita turut mengadvokasi, mengadakan ya serupa uji aksesibilitas, audit sosial lah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua pilarnya itu adalah literasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang membangun sebuah peradaban itu bagaimana kemajuan literasinya. Nah, secara internal maksud saya di teman-teman disabilitas ataupun difabel itu, kita harus akui bahwa literasinya masih kurang. Hanya segelintir saja yang betul-betul tercerahkan, dan kita makanya di Perdik kita bikin pustakabilitas, pustaka untuk teman-teman disabilitas seperti itu. Di luar itu literasi kita lakukan untuk mengarusutamakan isu inklusi ke khalayak publik. Ya, jadi siapapun itu harus aware, harus abai terhadap isu ini. Jadi kita melakukan propaganda, kemudian semacam kampanye ke ruang publik, baik itu luring maupun daring. Yang ketiga pilarnya adalah pemberdayaan, empowerment. Jadi ya kita harus sadar betul bahwa teman-teman difabel ini secara skill, keterampilan life skill itu cukup rendah. Jadi kita kemudian mengorganisir sejumlah program supaya upskilling seperti itu. Bicara tentang empowerment, bukannya itu tanggung jawab pemerintah itu? Kenapa komunitas ya berarti ya? Katanya. Makanya saya nanya. Bukan dipancing ini. Saya hanya nanya. Siap. Kan pemberdayaan ini nggak usah bicara tentang pemberdayaan terhadap difabel, yang tidak difabel aja harus diberdayakan oleh pemerintah. Nah, ngapain? Ini komunitas ya apa? Yayasan Perdik ini kenapa mengambil tanggung jawab itu sih? Sebenarnya kan
ada dua hal, strategi dan taktik. Nah, strategi itu kan melalui jalur-jalur formal, prosedural yang mekanistik begitu, dan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita ini yang tidak punya salurannya itu harus membuat taktik-taktik, siasat-siasat. Nah, salah satunya dengan kalau kita menunggu misalnya program-program pemerintah, kita tahu lah ya. Tahu apa ini program pemerintah yang betul-betul serius untuk teman-teman difabel itu rasa-rasanya kalau tidak mau dibilang tidak ada ya, ada tapi hanya kosmetik dalam artian kalau bikin program ada spanduknya, foto-foto, bikin laporan, that's it. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai lah bersiasat, dan teman-teman di Perdik dan seperti pula komunitas-komunitas yang lain saya kira harus melakukannya sendiri, dan itu bagian dari perlawanan kita. Jadi akhirnya diambil tanggung jawab empowerment ini ya. Iya. Sorry, Yayasan Perdik ini bicara tentang 3 hal, terutama tadi bicara advokasi. Yep. Pertanyaannya kemudian teman-teman difabel nggak bisa mengadvokasi dirinya sendiri kah? Apakah yang harus diadvokasi dari mereka? Justru yang melakukan advokasi itu teman-teman difabel. Iya, jadi kami juga punya namanya paralegal. Paralegal ini serupa, yang resminya pengacara lah, tapi kita yang tidak bersertifikasi gitu. Jadi teman-teman difabel kemudian didampingi oleh teman-teman volunteer, relawan itu melakukan advokasi kebijakan. Tapi advokasi ini tidak hanya advokasi yang sifatnya reguler, tapi advokasi sebagai bentuk everyday politics atau politik keseharian. Jadi itu misalnya nih, kita keliling kota Makassar, pakai tongkat, membawa teman yang berkursi roda itu ke trotoar-trotoar di jalan. Kita tabrak pohon, tabrak tiang listrik, terjungkal ke lubang yang dalam, dan dari situ kita membuat catatan-catatan. Dan itu bentuk advokasi yang saya kira memang sih sampai sekarang saya tidak punya data yang jelas. Apakah catatan yang kami buat, tulisan-tulisan tentang apa yang dilakukan sama teman-teman, apa yang disuarakan itu dibaca atau tidak oleh orang yang duduk di atas sana atau tidak. Tapi yang jelas itu adalah upaya ya selemah-lemahnya iman. Nah, pertanyaan awal saya begini sebenarnya. Ini Yayasan Perdik ini sudah berapa lama? Dia berdiri 16 Juni 2016. 11 Juni 2016. Dari 2016 sampai sekarang 8 tahun. 8 tahun itu kerjaan hariannya adalah mengadvokasi politik keseharian itu tadi. Ini pertanyaan saya. Berarti sudah banyak dong masukan ke pemerintah kota lah ceritanya. Banyak. Bahkan yang resmi-resmi ada. Jadi 2018 teman-teman mulai 2018-2019 itu melakukan semacam studi, menganalisa kebutuhan-kebutuhan dan segala macamnya, yang kemudian pada 2021 itu terciptalah yang namanya RAD Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Disabilitas. Untuk Kota Makassar, teman-teman Perdik salah satu yang terlibat aktif di situ, dan itu adalah RAD Disabilitas pertama di Indonesia. Itu yang bentuk formalnya. Seperti itu. Maksud saya dari terbangunnya dan punya advokasi terhadap politik keseharian ini, sudah ada perubahan kah? Perubahan atau gini deh, pertanyaan pertama saya. Apa yang paling utama dikritisi dari kota kita ini tercinta? Kita akan mulai dari mana ya? Banyak ya berarti ya. Kita bisa melisnya satu-satu, tapi saya kira akan panjang. Tapi yang paling dekat lah, misalnya isu yang selama ini juga jadi tema di debat-debat kandidat gitu kan. Misalnya bagaimana sarana dan prasarana di ruang publik.
Tadi saya sudah sempat singgung soal pedestrian, soal trotoar kita yang tidak aksesibel. Sebentar, saya harus bantah ini. Apa itu? Salah satu kampanye terbaik pemerintah kota kita hari ini, kita punya pedestrian yang baik loh. Kata siapa? Kata kampanye di luar sana. Oke. Kakak Sal dan kata inklusi begitu digembar-gemborkan kan? Iya, di mana-mana. Di mana-mana kan kata inklusi itu kan menjadi bahan jualan yang luar biasa kan? Iya. Itu jualan 5 tahun sekali. Jadi kalau begini, ada yang bilang pedestrian kita sudah bagus, bahkan ada yang memberi label bintang 5. Ya benar. Ada tuh. Ada. Tapi saya percaya itu bintang 5. Dan saya pernah menghitungnya. Bintang 1 itu di tengah trotoar ada pohon. Bintang 2 ada tiang listrik. Bintang 3 ada rambu jalan. Bintang 4 berlubang. Dan bintang 5 tiba-tiba terpotong. Plek, kita terjatuh. Hilang, habis sudah itu pedestrian. Itulah bintang 5-nya. Jadi kita di Makassar ini panjang jalannya berdasarkan data itu lebih kurang 1.500 km. Dan ada berapa sih yang punya trotoar yang bagus, dan apakah itu memenuhi standar? Tentu tidak. Saya bertanya ke kita ini. Tidak. Karena dalam aturannya itu bahkan ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) itu sudah ada standar-standarnya. Misalnya untuk jalanan yang besar itu minimal 2 meter. Minimal 2 meter. Jalanan, pedestrian ya maksudnya ya. Oke. Kemudian yang sedang itu 1,5 meter. Tapi meskipun itu idealnya sebenarnya 3-4 meter. Kenapa? Karena ketika kursi roda misalnya lewat itu bisa bermanuver, bisa berputar. Kalau misalnya cuma 0,5 meter, 1 meter akan sulit. Dan itu bisa berpapasan misalnya, atau beberapa baris untuk berjalan. Jadi di tengah itu ada taktil atau guiding block yang ubin kasar-kasar itu. Ubin pemandu. Oh, itu ubin pemandu namanya ya. Oke. Jadi untuk teman-teman difabel netra itu bisa menaruh di tengah-tengah ujung tongkatnya untuk menyusuri. Tapi yang lucunya adalah ketika kita menyusuri itu tiba-tiba putus. Nah, yang celaka bukan hanya netranya, tapi bahkan teman-teman pengguna kursi roda tidak mungkin jumping dan terbang. Standing dan terbang. Iya. Jadi kata inklusi itu jauh. Masih di awang-awang. Bukan jauh malah ya, masih konsep gitu ya. Jauh tuh. Iya, dekat di bibir para kandidat itu. Karena kalau kita baca visi misinya ada kata inklusi itu, tapi dimaknai serampangan pula. Oke, apa yang salah dari definisi inklusi para kandidat kemarin nih? Jadi inklusi itu mereka anggap dengan adanya tadi misalnya pedestrian cukup. Dengan misalnya menghadirkan difabel ataupun disabilitas dalam momen-momen atau seremoni tertentu cukup. Kemudian misalnya ada sekarang itu teman-teman yang diangkat sebagai pegawai pemerintah non ASN seperti itu. Dan itu jumlahnya kalau tidak salah 12 orang dan dianggap itu sudah inklusi. Padahal jumlah difabel di kota ini banyak. Kalau berdasarkan data yang tercatat itu sekitar 3.634 orang. Dan itu data yang tidak saya percaya. Karena kita tidak pernah punya satu data yang betul-betul bisa menjangkau semua teman-teman, mendata semua teman-teman. Dan banyak yang masih sembunyi-sembunyi, coko-coko kan, seperti itu. Selain karena memang keluarganya menyembunyikan, juga aparat ataupun pemerintah itu tidak berusaha untuk melakukan pendataan yang baik sih. Sorry, menyembunyikan, saya baru kok dengar ini ya. Keluarganya menyembunyikan bahwa dia. Ya, begini Kak Kasal. Disabilitas itu kan ada beragam. Oke. Ada disabilitas sensorik, seperti saya sensorik
penglihatan. Terus ada sensori pendengaran. Yang teman tuli. Kemudian ada disabilitas fisik. Yang daksa, tidak ada tangan, kaki atau amputasi. Kemudian disabilitas psikososial, mental. Oh, itu termasuk disabilitas? Iya, seperti skizofrenia, bipolar. Kemudian ada disabilitas intelektual, teman-teman autistik, Down syndrome, dan seperti itu. Jadi itu juga termasuk yang diadvokasi oleh Perdik ya, maksudnya ya? Semuanya. Kalau begitu gini pertanyaanku paling, apa yang paling dibutuhkan kawan-kawan disabilitas ini? Saya sebenarnya ngomongnya disabilitas, difabel ya. Di mana perbedaannya ya? Sebenarnya itu dua istilah yang tidak perlu dipertentangkan. Hanya saja definisinya, kalau disabilitas kan dari kata disability, tidak mampu. Kemudian dan itu yang dipakai di bahasa undang-undang. Kalau teman-teman menggunakan kata difabel, different ability people, orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi sebenarnya teman-teman itu bukan tidak mampu, hanya saja caranya yang berbeda. Misalnya saya bukannya tidak bisa membaca, saya bisa membaca, tapi saya menggunakan aplikasi pembaca layar untuk membaca. Kita baku WA gitu maksudku. Saya membalas. Iya, membalas dengan benar maksudku. Dan saya sehari-hari menjadi editor buku. Orang buta saya orang yang tidak bisa melihat malah ngedit buku. Dan saya mengajar desain grafis. Tunggu dulu. Desain grafis kan bicara bentuk dan warna nih. Iya. Saya kebetulan pernah melihat. Pernah melihat. Jadi skill di masa lalu masih bisa saya gunakan sampai sekarang. Jadi bahkan saya mengajar jarak jauh by phone. Jadi saya menelpon, bikin logo, bikin yang lain-lainnya. Bahkan murid saya itu sudah dapat sertifikasi dari Kemenkominfo. Saya yang tidak pernah dapat sertifikasi. Saya mau kembali ke pertanyaan. Sebenarnya teman-teman difabel aja ya kayaknya ya, katanya ya. Teman-teman difabel ini itu butuh apa sih dari kota? Apa yang dibutuhkan dari kota? Kota ini mesti menjadi layak, menjadi ramah bagi semua orang. Karena indikatornya apa? Indikatornya misalnya pedestrian, transportasi misalnya. Sampai saat ini kita belum punya transportasi yang betul-betul ramah difabel. Apa sih misalnya transportasi sekarang yang ada? Teman bus misalnya. Teman bus ada 1 biji kursi prioritas. Iya. Bolehlah. Kemudian 1 biji ya. Sebiji. Kemudian ada suara untuk Iya. Tapi itu paling sering dimatikan sama drivernya kan? Karena mengganggu yang lain. Orang yang melihat justru. Kemudian ada running text. Saya nggak tahu ada running text. Ada. Tapi ternyata banyak yang di-prank karena kan disebutkan halte ini, halte itu, ternyata tidak berhenti. Tidak ada halte itu. Tidak ada haltenya. Kemudian untuk naik susah sekali. Iya, betul. Bagaimana misalnya teman-teman pengguna kursi roda untuk naik? Betul. Tidak bisa. Karena itu undakannya sangat curam. Iya, betul. Sangat curam. Betul. Jangankan pengguna kursi roda, untuk pengguna kaki palsu, iya, benar, betul, tongkat, betul, kruk betul. itu repot betul. Betul. Di sisi lain misalnya soal ketenaga kerjaan. Jadi kan ada afirmasi 2% untuk instansi pemerintah, 1% untuk swasta. Jadi hitungannya itu per 100 karyawan itu mesti ada 1 orang disabilitas atau difabel. Itu aturannya kayak gitu. Aturannya kayak begitu. Tapi syarat untuk mendapat pekerjaan mungkin gak salah, biasa baca itu syaratnya. Sehat jasmani. Seperti itu. Sehat jasmani dan rohani. Jasmani teman-teman fisik bagaimana? Orang yang buta bagaimana? Rohani teman-teman psikososial, mental bagaimana? Saya coba
saya coba ngobrol sama kita dari point of view-nya perusahaan misalnya. Yeah. Namanya disabilitas, namanya difabel, kan ada hal yang tidak bisa dia lakukan, ada hal yang tidak efektif dia lakukan. Atau memang saya salah persoalan itu? Itulah ada namanya akomodasi yang layak. Oke. Jadi kita akan menyesuaikan misalnya kerjaan-kerjaan apa yang sekiranya akan maksimal optimal dikerjakan oleh si difabelnya. Misalnya saya mungkin untuk kasus-kasus administrasi perkantoran saya tidak akan maksimal untuk membuat infografik atau sebagai orang buta ya, kemudian tabel, tapi untuk membuat semacam reportase, laporan, saya bisa. Jadi kan ada job distributionnya. Mestinya itu akan disesuaikan dengan kemampuan. Jangankan difabel, non difabel pun mestinya begitu kan? Iya. Mestinya ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kecuali kepala-kepala dinas ya dimutasi berdasarkan order. Bukan saya bilang. Iya. Jadi banyak penyesuaian. Misalnya perusahaan-perusahaan itu kadang mengeluh, nanti bagaimana caranya kalau teman-teman difabel bekerja tidak bisa. Sebenarnya ini adalah disebut istilahnya ableism. Jadi sikap yang memandang bahwa teman-teman difabel itu tidak mampu karena fisiknya, keterbatasan fisiknya, karena kemampuan intelektualnya, atau karena sensoriknya. Padahal kan itu bisa semua diadaptasi. Kalau misalnya teman-teman pengguna kursi roda, ya jangan ditaruh ruangan di lantai 2 lah. Di lantai 1 kan ada gitu. Tapi kan itu bagiannya, dia ruangannya harusnya di lantai 2. Jangankan ini ya, maksud saya sebagai, setahu saya kita juga peneliti di kota ini kan. Siap. Bagaimana kita nggak usah ngomong ini deh, yang swasta deh, yang kantor pemerintahan kita apakah sudah seinklusi itukah? Sudah sesuaikah dengan apa yang kita harap? Ada cerita begini Kakak Sal. Jadi paling tidak di kantor-kantor itu dia menyiapkan guiding block. Kemudian ada ram, bidang miring, kemudian ada hand railing, kemudian ada running text papan untuk bisa dibaca teman-teman tuli kan, bla bla bla. Kadang-kadang itu diadakan ketika ada pemeriksaan inspektorat kah atau apa gitu. Terus yang jadi lucu, saya pernah dapat kasus. Saya pernah ke sebuah kantor. Awalnya saya dapat guiding block, kemudian beberapa bulan kemudian itu tidak ada lagi. Saya tanya, kok ini tidak ada? Pimpinan yang baru tidak suka, jadi ini THL-nya baru diganti, seperti itu. Jadi yang masalah di situ juga. Ketika pimpinannya berganti, punya selera yang berbeda. Padahal itu kan amanat undang-undang, harus ada aksesibilitas di ruang publik di bagian pelayanan sebagai bentuk standar minimal gitu. Ini di kantor pemerintah nih, nggak usah kita berharap pada di swasta kan begitu. Padahal kan sebenarnya kalau itu aturan undang-undang, mereka tidak melakukannya berarti melanggar undang-undang. Bukan hanya mendiskriminasi difabel, tapi mereka melanggar. Sorry, selama berdiri apa saja kegiatannya Perdik selama ini? Kita kegiatan juga ada riset-riset. Jadi kita terlibat dengan beberapa komunitas dan beberapa NGO lain untuk melakukan riset. Riset terakhir itu saya terlibat riset tentang informasi publik. Informasi publik untuk PBJ, pengadaan barang dan jasa di 5 provinsi. DKI Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
kan biasa informasi tender yang miliaran bahkan triliunan itu tidak dibuka ke publik, dan kita tidak tahu pemenang tendernya siapa dan bagaimana dia dimenangkan oleh panitia pembuat komitmen PPK. Hubungannya dengan teman-teman difabel bahkan tidak disiapkan aksesnya begitu. Ya, kita mengadvokasinya di situ. Jadi misalnya ada RTH di CPI, ruang terbuka hijau di CPI. Apakah itu cukup aksesibel dengan dana yang sekian miliar, 20 miliar itu? Apakah itu sudah layak bagi teman-teman? Karena standarnya begini Kakak Sal. Kalau sesuatu itu sudah akses untuk disabilitas, untuk difabel, pasti sudah akses untuk semua orang. Iya, betul. Jadi mestinya itu dijadikan standar. Betul. Yang lucu adalah ketika semuanya itu dibuat, teman-teman tidak dilibatkan. Nanti dilibatkan yang tadi pertanyaan-pertanyaan awal itu kalau saat foto-foto padahal harusnya perencanaan cocok Mika kalau miringnya begini. Cocok Mika kalau kita taruh sesuatu di sini. Jadi selama ini memang tidak pernah dilibatkan. Dilibatkan tapi tidak optimal karena biasanya kan ada istilah pentahelix. Iya, betul. Jadi biar masuk barang itu dibuatlah ketika selesai kita disuruh datang untuk mengujinya, untuk test drive lah istilahnya kan. Terus kalau tidak sesuai kan jadi masalah, masa dibongkar terus mereka akan bilang tidak ada lagi anggarannya. Tidak lagi anggarannya. Seperti itu. Oke. Makassar tuh di beberapa bulan terakhir itu dapat salah satu kota yang paling bahagia lah di dunia katanya. Buat penyandang difabel, sudah bahagia di kota Makassar kah? Tentu tidak. Yang kota bahagia itu kan Indonesia. Makassar itu. Makassar satu-satunya kayaknya. Tapi di situ. Kita tahu urutan berapa? Urutan berapa? Kan dari berapa kota ya? Dari 500 kota. Iya, sekian ratus. Sekian ratus itu 500 kalau tidak salah. Makassar itu 200 sekian. Jadi kita tidak bahagia amat. 200. Seandainya 10 besar mungkin. Iya. Tapi kalau 200 itu berarti negara, ada beberapa negara di dunia, ada beberapa kota di dunia, dan kita hanya urutan ke 200 sekian gitu. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Sebagai penyandang difabel di kota Makassar dan urutan ke 200 kota bahagia. Sudah bahagia Kika tinggal di Makassar ini, atau memang gara-gara keadaan kita tinggal di Makassar ini? Bukan karena kita bahagia. Iya, terpaksa kan? Karena tinggal di kampung juga tidak menjanjikan sekarang kan. Jadi harus migrasi ke kota. Banyak teman-teman seperti itu karena di kota kita bisa pendidikannya lebih, beberapa sekolah sudah menerima. Kalau di kampung kan masih dianggap. Iya. Keluarga juga kadang jadi dari dalam skup provinsi ini masih banyak ya sekolah yang tidak ramah difabel ini ceritanya. Banyak sekali. Bahkan banyak teman-teman yang mengalami diskriminasi, stigma di sekolah. Bahkan ada kasus teman kami, teman-teman di Perdik itu tidak diterima di salah satu SMA negeri di Makassar. Lalu kami mengadvokasinya. Dia difabel netra juga, perempuan. Sekarang sudah berkuliah. Waktu itu karena dianggap tidak bisa melihat, tidak mampu untuk mengikuti pelajaran, padahal dia punya cara sendiri untuk mengikuti pelajaran. Ini yang harus kita edukasi terhadap masyarakat ya. Betul. Bahwa bukan tidak bisa, dia bisa dengan caranya sendiri. Betul. Makanya difabel ya punya kemampuan yang berbeda. Jadi saya misalnya dan teman-teman yang buta kadang-kadang itu untuk mengikuti pembicaraan yang alurnya terlalu cepat, kita biasa record, kita merekam. Jadi sampai di rumah untuk memahaminya kita biasa putar ulang. Bahkan teman-teman mengetik 10 jari cepat itu di laptop.
Jadi memang tidak menulis di buku kertas, tapi bisa mengetik cepat. Dan ini yang harusnya kita edukasi ke masyarakat. Ini bahwa bisa Ji. Nah, bisa Ji. Caranya saja yang kita asing gitu ya. Ya. Mungkin tidak biasa saja. Dan masih namanya stigma, masih menganggap bahwa kalau orang buta bisanya apa? Kalau orang yang tidak punya kaki bisanya apa? Padahal mereka banyak teman-teman saya yang tidak punya kaki tapi jago misalnya di perbengkelan, jago desain grafis, segala macam. Bahkan ada seorang teman, dia hanya punya satu tangan kiri, tapi jadi driver, bawa mobil. Ojek online dah. Bawa mobil dia, padahal tangannya cuma satu, gitu. Jadi sebenarnya yang menindakmampukan difabel itu adalah orang-orang non difabel yang menganggap menstigma bahwa teman-teman tidak mampu, padahal kalau kita belajar kita berusaha bisa kok, dan itu hal yang biasa sama dengan manusia pada umumnya kok. Difabel ini caranya saja yang berbeda. Beberapa 2 malam lalu katanya sempat ketemu dengan beberapa kandidat, diskusi katanya tentang kota. Sebagai, saya boleh ngomong sebagai perwakilan ini di kaum difabel di, silakan. Sebagai perwakilan kaum difabel, menurut para calon wali kota inilah, karena kemarin katanya sempat diskusi dengan para calon wali kota, sudah memenuhikah harapan tak? Ya nggak usah jago-jago amat, tapi minimal terlihatkah? Kita tidak pasang standar yang muluk-muluk, tapi yang tidak muluk-muluk pun rasa-rasanya tidak mendekati. Kalau kita nonton debat pertama, dan itu saya ungkap juga di diskusi 2 hari lalu, salah satu paslon menyatakan bahwa pedestrian salah satunya akan digunakan untuk pengguna sepeda motor. Terus satu orang lagi bilang kalau di semua kecamatan di Makassar ini sudah ramah disabilitas. Padahal faktanya tidak seperti itu kan. Kemudian mereka berkampanye dengan embel-embel inklusi. Iya, kata inklusi. Iya, tapi kata inklusi itu disanding-sandingkan dengan semua hal, tapi tidak dimaknai secara substantif. Tapi polesan saja, di mulut saja. Bahkan lucunya di diskusi itu dikatakan bahwa nada-nada protes yang disampaikan teman-teman itu noise. Karena dianggap kita harus membedakan antara voice dan noise. Dan bahkan dibilang jangan lihat di kota lain, jangan lihat di negara lain. Kita harus realistis melihat Makassar ini. Ini bukan upaya 5 tahun 10 tahun. Masalahnya bos, kota ini tidak 5 tahun 10 tahun berdiri, sudah ratusan tahun kan. Masa setiap ganti pemimpin, ganti program, terus dianggap bahwa ini sesuatu yang baru lagi, mulai dari nol lagi. Itu paling pertanyaanku, adakah kemajuan? Adakah kemajuan dari tahun ke tahun ini? Minimal kemajuan, mau jangan ideal lah ceritanya. Pasti ada. Kemajuan itu pasti ada, tapi diupayakan oleh partisipasi warga. Bukan murni dari pemerintah maksudnya? Iya, karena program-program itu pun ketika dieksekusi sama pemerintah, pasti cantolannya ke teman-teman. Terus mereka juga akan bingung kan, kalau mau melakukan program dan tidak melibatkan teman-teman, jadinya tidak tepat sasaran, satu. Kemudian kedua, salah urus. Ketiga, serampangan. Kenapa saya bilang serampangan? Karena seringkali itu ada program yang tidak melibatkan teman-teman itu
apa ya, kalau mau dibilang salah ya salah. Misalnya tiba-tiba saja ada bantuan sosial, dikasih kacamata untuk tunanetra. Buat apa kacamata kalau kita tidak melihat? Kemudian Kakak Sal harus tahu ada bantuan kursi roda, dan kursi roda itu seragam. Padahal setiap orang pengguna kursi roda itu identik, karena dia harus diukur tinggi badannya, misalnya diukur jangkauan tangannya ketika dia turun ke kursi roda, apakah dia bisa menjangkau lantai untuk kemudian memindahkan berat tubuhnya ke lantai atau ke tempat tidur. Kalau misalnya ketinggian atau terlalu pendek kan bisa jatuh ataupun mengalami kecelakaan. Tapi itu kalau orang Makassar bilang sarambang, hantam rata saja. Hantam rata. Seperti itu. Iya. Jadi kesannya bantuan yang dikasih itu tidak ada penelitiannya dulu. Dia enggak tahu mau ngasih bantuan modelnya kayak begini, enggak tahu pemerintah ini. Iya, celakanya lagi mereka ini ngakunya akademisi, kemudian intelektual yang bergabung ke instansi yang menjadi leading sektor itu, tapi mereka tidak punya kebiasaan berpikir ilmiah gitu. Maksudnya mbok ya riset dulu lah, iya. Observasi paling tidak kecil-kecilan kan. Ini tidak, langsung diberikan, kemudian setelah difoto, oke, kita sudah memberikan bantuan untuk teman-teman disabilitas. Itu tadi yang disebut dengan kebijakan make up. Yap. Kakak, kita sudah di ujung-ujung ini kakak. Saya mau tanya ini kakak. Apakah harapan tak ini gubernur wali kota ini kan bukan pimpinan kakak, mereka ini pemimpin. Iya. Menurut kedua term yang berbeda itu, pemimpin dan pimpinan. Betul. Apakah yang kita harap dari para pemimpin nanti ini mewakili kaum disabilitas ya? Wah, kalau harapan, saya sih berharap pertama atau habis nih harapan tadi. Sudah digantung di langit-langit semua. Okay. Tapi tidak tahu apakah ada yang melihat atau tidak. Begini, pertama teman-teman itu berharap para pemimpin-pemimpin itu punya daya imaji. Selama ini pemimpin kita tidak punya daya imaji kakak. Daya imaji kan itu yang mengkerangka bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melakukan, mengakselerasi, mengimplementasikan ide-ide dan gagasannya. Kalau dia tidak punya daya imaji, dia akan textbook pertama dan hanya mendengar pembisik-pembisik yang belum tentu itu benar. Jadi dia harus punya daya imaji, karena daya imaji ini juga akan berujung pada political will-nya. Bagaimana dia membentuk sebuah kebijakan-kebijakan, bagaimana dia menghasilkan ramuan-ramuan program yang persis pas yang dibutuhkan oleh konstituen di akar rumput. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian harapan kedua, selain daya imaji itu, mestinya para pemimpin itu membaca. Pemimpin kita nggak membaca kakak? Membaca visi misi yang dibuat tim ses. Ya seperti itu. Karena begini, banyak hal-hal baik, praktik-praktik baik di luar sana yang mestinya bisa direplikasi di kota ini. Kalau kita membaca tidak sekedar buku, tapi membaca banyak komitmen, membaca gejala-gejala, simptom-simptom segala macam, dan kecenderungan termasuk bagaimana membaca kondisi berdasarkan needs, kebutuhan. Karena kan selama ini program-program itu dibuat untuk supaya silpanya sedikit kan, bukan berdasarkan apa yang seharusnya dimaui masyarakat. Kemudian harapan ketiga, barangkali teman-teman disabilitas dimanapun itu, dia berharap bahwa pemenuhan hak dasar dan aksesibilitas bagi semua orang. Kalau itu sudah terpenuhi, maka saya kira tadi yang kita bilang, apakah kita bahagia? Mungkin akan bahagia sih. Sebagai kota keempat terbesar di Indonesia, kita jauh dari itu, jauh dari kata inklusi itu. Masih. Meskipun kita
terus berharap untuk ke sana dengan segala upaya dan dukungan dari semua pihak lah saya pikir. Karena berharap terlalu banyak ke pemerintah rasa-rasanya juga terlalu naif. Iya, terlalu berharap ke pemerintah naif. Ya, tentu saja saya pikir. Karena partisipasi itu dalam banyak bentuk bisa dilakukan oleh siapapun di mana saja kan. Makanya sembari terus berharap itu, menggantungkan harapan-harapan, kita harus tetap berlawan, tetap berjuang dengan cara kita masing-masing, dengan ladang kita masing-masing kan. Seperti itu. Deng Malik, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Saya besok-besok pasti saya panggil ke lagi untuk bicara tentang banyak hal. Politik boleh. boleh. Deng Malik, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat Ki. Mantap. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di komen tuh kita mau undang siapa lagi, komunitas dari mana lagi, tokoh siapa lagi yang harus kita undang di meja ini. Kita tanya-tanya dan kita itip isi kepalanya, karena saya undang beberapa calon ini kayaknya agak repot sudah hadir untuk di meja ini karena sudah dekat-dekat mau pemilihan, jadi agak sibuk. Terima kasih Deng Malik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.